spesifik ini dia lebih, kalau bisa dibilang lebih kuat dari sistem imun non spesifik, bisa saja dibilang demikian ya. Karena untuk infeksi-infeksi mungkin yang lebih kuat itu ketika sistem imun non spesifik sudah tidak mampu untuk mengatasinya, lah nanti bisa diatasi dengan sistem imun spesifik ini. Tapi untuk mengaktifkannya dia memang sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama, ya, sedikit berbeda dengan sistem imun non spesifik yang kemarin kita pelajari. Jadi responnya itu kan lebih cepat. Kalau yang ini biasanya dia akan lebih memerlukan waktu. Nah, kemudian kita bisa mengetahui ini dari jika ada bayi atau anak yang baru lahir, ya, ketika sistem imun spesifiknya itu kekurangan, kekurangan, itu akan rentan sampai pada tahap kematian. Ya. Kecuali jika si anak itu dijauhkan dari patogen, kemudian dari penyebab-penyebab infeksi, seperti contohnya adalah bakteri, kemudian virus, jamur, dan lain-lainnya. Intinya yang sifatnya patogen itu kan harus dijauhkan. Makanya ketika di rumah sakit ada bayi baru lahir kan biasanya ya ruangannya bukan steril, cuma dia memang dibuat sesteril mungkin, dimaksimalkan ya, jaga sekali kebersihannya. Karena dibuat steril kan tidak bisa, tapi kebersihannya harus dijaga ya. Dan dijauhkan terutama dari hal-hal yang bisa menyebabkan atau memiliki sifat patogen, sehingga itu akan dapat membahayakan bayi yang baru lahir. Karena bayi yang baru lahir itu kan kita belum tahu dia kekebalannya seperti apa ya. Takutnya nanti jika sistem imunnya itu dia belum terbentuk sempurna ya, nah, apalagi sistem imun spesifiknya ini dia belum sel-sel yang berhubungan dengan sistem imun spesifik ini dia belum terbentuk dengan baik, maka bisa menyebabkan hal yang fatal bagi bayi tersebut. Ya, kemudian kalau dilihat pengenalan makhluk tuan ada invertebrata dan juga vertebrata ya. Invertebrata itu apa? Invertebrata itu apa? Pilihan biologi nih kayaknya. Bertulang belakang, Mbak. Apa? Yang bertulang belakang. Kalau vertebrata? Kalau Memiliki tulang vertebrata belakang, yang Pak. Kalau bertulang invertebrata belakang. enggak pernah. Vertebrata tidak tulang belakang ya. Nah, untuk makhluk-makhluk yang vertebrata itu menggunakan strategi pertahanan yang sederhana, ya, yang mana dia diperankan oleh sawar atau pagar pelindungnya proteksinya, kemudian ada molekul toksik dan juga sel fagosit yang mencerna dan menghancurkan mikroba serta parasit yang menyerangnya. Kemudian untuk vertebrata ya, hampir sama untuk pertahanan terdepannya, tapi dia menggantungkan diri pada imunitas non spesifik sebagai pertahanan terdepan. Bedanya dengan invertebrata itu tidak semuanya itu memiliki sistem imun non spesifik. Sedangkan untuk vertebrata itu dia memiliki mekanisme imunitas non spesifik ini untuk diletakkan sebagai pertahanan terdepan. Namun selain mekanisme imun non spesifik ini juga memiliki pertahanan imunitas spesifik yang mana dia itu bisa dikatakan jauh lebih canggih ya, dan terutama sih spesifik ya, serta memberikan proteksi yang lebih lama. Kalau non spesifik kemarin kan hanya sifatnya insidental, jadi ketika ada paparan atau pajanan langsung diselesaikan, tapi tidak berkepanjangan, tidak kontinu sifatnya. Kemudian fungsi sistem imun spesifik salah satunya adalah menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh dan setiap molekul toksik yang diproduksinya. Jadi terkadang kan ada virus yang dia masuk ke dalam tubuh, dia di dalam tubuh itu memproduksi molekul apa ya yang dia bisa menyebabkan toksik untuk sel-sel yang lain. Nah itu selain sistem imun spesifik ini selain menghancurkan penyebabnya juga menghancurkan apa yang diproduksi oleh patogen tersebut. Kemudian
respon ini dia itu sifatnya destruktif, dia menghancurkan. Tapi itu hanya diarahkan terhadap molekul yang sifatnya asing. Molekul yang sifatnya asing bukan terhadap molekul sendiri atau molekul yang normal ada di dalam tubuh. Tetapi terkadang ada beberapa kejadian yang mana sistem imun spesifik ini dia tidak bisa membedakan antara molekul asing dan molekul tubuh sendiri. Ya. Nah, ketika terjadi kegagalan, ya, kita katakan kegagalan sistem imun spesifik itu gagal untuk membedakan mana antara molekul asing dan molekul yang ada dalam tubuh itu sendiri, maka muncullah penyakit yang namanya autoimun. Itu ya. Nah, di dalam sistem imun spesifik ada dua sel yang menjadi pemeran utamanya, katakan pemeran utamanya dari sel sistem imun spesifik ini. Yang pertama itu adalah respon antibodi atau humoral. Itu yang memerankannya adalah sel B. Kemudian yang kedua adalah respon seluler. Dia adalah sel T. Jadi dua sel ini yang menjadi pemeran utama di dalam sistem imun spesifik. Sel B dia dirangsang untuk melepaskan antibodi atau imunoglobulin yang bersirkulasi dalam darah ya, dan masuk ke dalam cairan tubuh lainnya, kemudian dia akan mengikat antigen asing. Sedangkan untuk sel B ya kemampuannya atau skillnya itu adalah dapat menemukan mikroba yang tersembunyi ya. Jadi sampai dapat menemukan mikroba yang tersembunyi di dalam sel jamu atau sel hostnya dan juga membunuh sel yang terinfeksi. Jadi terkadang itu kan ada bakteri ataupun virus yang masuk. Kalau tadi kan saya contohkan dia melepaskan molekul yang sifatnya toksik. Nah, molekul yang sifatnya toksik itu terkadang bisa masuk ke dalam sel normal atau sel yang ada di dalam tubuh. Nah, sel yang normal itu kemudian dia akan menjadi abnormal ketika dia kemasukan entah itu dari molekul toksik yang diproduksi oleh patogen tersebut, atau mungkin justru dari patogennya itu sendiri yang menyebabkan sel normal kita itu menjadi abnormal. Nah, sel yang abnormal ini itu kan berarti sudah terinfeksi ya kan, dari zat asing atau dari zat luar. Nah, untuk sel B itu dia bisa membunuh sel yang sudah terinfeksi tersebut ya. Nah, gambaran sederhananya seperti ini. Ada sel yang terinfeksi oleh virus. Jika ada sel yang terinfeksi oleh virus, ya, maka dia akan dilawan dulukan oleh respon imun non spesifik. Ya. Setelah respon imun non spesifik itu aktif, kemudian dia akan mengaktifkan respon imun spesifik. Ya. Kemudian muncullah respon antibodi yang atas, dan yang bawah adalah respon sel mediat. Sel B itu dia sifatnya lebih ke memberikan perlindungan, ya. Memberikan perlindungan terhadap infeksi. Ya. Dan dia itu sifatnya setelah memproduksi antibodi, dia memberikan perlindungan, kemudian juga menetralisasi sel-sel yang terinfeksi tadi juga bisa. Sedangkan untuk sel T, dia itu lebih ke eradikasi atau pemusnahan sel tersebut. Ya. Jadi tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang tugasnya itu, oh ketika ada patogen masuk, oh ini sel ini tugasnya melindungi, sel B itu tugasnya memberikan perlindungan, proteksi. Sedangkan sel T itu sifatnya menghancurkan atau melawan patogen tersebut. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa, Pak. Pak. Oke. Lanjut.
adanya sel B. Kita pelajari satu-satu dulu ya. Sel B dia merupakan 5-25% dari limfosit dalam darah. Jumlahnya sekitar 1000 sampai 2000 sel per milimeter kubik. Kemudian terbanyak dia merupakan limfosit asal sumsum tulang. Hampir 50%, sisanya sekitar sepertiga itu berasal dari KGB atau kelenjar getah bening, ya, limfa, dan kurang dari 1% adalah sumber-sumber sel B. Ya. Markasnya sel B itu ada di situ, di sumsum tulang. Ya. Kemudian terbesar di sumsum tulang, kemudian banyak berasal dari kelenjar getah bening dan juga limfa ya. Kemudian ada juga yang berasal dari timus. Kenapa yang paling banyak ada di sumsum tulang? Karena di sumsum tulang itu kan ada sel punca ya, sel induk ya, yang memproduksi miliaran sel terus ya, dia memproduksi terus selama tubuh normal ya, memproduksi lagi. Di sana terdapat juga sel B yang diproduksi. Sel B dan sel T itu adalah tentara. Sel B itu dia markasnya itu di sumsum tulang yang paling besar ya, itu markas pusatnya. Kemudian sel B ini dia dapat mempresentasikan ya, antigen ke sel T. Sel B ketika dia bertemu dengan patogen, dia bisa mengenali, oh seperti ini. Nah, informasi itu disampaikan ke sel T ya. Jadi ada namanya antigen presenting cell nanti ya. Jadi data patogen itu bisa terekam, kemudian bisa diinformasikan ke sel T yang bagian destruktif tadi, bagian menghancurkan. Nah, sel B ini nanti dia dapat melepas sitokin ya, kan, tetapi fungsi utamanya itu adalah berkembang menjadi sel plasma yang membuat dan mensekresi antibodi. Tugas utamanya itu adalah memberikan perlindungan. Selain memberikan perlindungan, sel B itu ternyata dia juga intel ya, mata-mata. Dia bisa mengenali patogen, kemudian diidentifikasi, oh datanya seperti ini, dikirimkanlah ke sel T. Nah, pasien dengan defisiensi sel B atau kekurangan sel B biasanya akan rentan terhadap infeksi bakteri yang berulang. Infeksi bakteri berulang itu maksudnya ketika kita sudah pernah terkena suatu penyakit, kemudian entah dalam kurun waktu berapa lama, depannya terulang lagi, terkena penyakit yang sama. Itu ada kemungkinan kita sedang mengalami defisiensi sel B, yaitu karena dulu sudah pernah kok, ini sekarang kena lagi, oh berarti sel B kita sedang dalam entah itu kekurangan atau mungkin lemah ya. Kemudian ikatan dengan antibodi dapat menginaktifkan virus dan juga toksin dari mikroba ya. Jadi ketika terjadi ikatan dengan antibodi, ini dapat menonaktifkan jadi virus dan juga mikroba yang mengeluarkan molekul yang sifatnya toksik tadi itu dapat dinetralisir, sehingga dapat mencegah mikroba itu untuk berikatan dengan reseptor pejamu. Nah, yang kita ketahui mikroba untuk memberikan mikroba ataupun zat patogen ya, virus sama, ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia itu kan harus berikatan dengan reseptor agar dia bisa menimbulkan suatu penyakit ya kan. Nah, sel B itu menghalangi patogen itu untuk berikatan dengan reseptor. Kemudian ikatan antibodi ini juga memberikan tanda untuk destruksi virus, memberikan sinyal untuk penghancuran virus atau zat-zat yang sifatnya toksik tadi ya, yang memudahkan fagosit dari sistem imun non spesifik untuk memakainya. Jadi ketika sudah dihancurkan, yang menghancurkan adalah sel T ya kan. Nah, kemudian dimakanlah oleh fagosit. Ini kita sudah pelajari waktu di imunitas non spesifik ya. Fagosit itu kan dia memakan sifatnya.
memakan entah itu virus yang masih hidup ataupun virus atau bakteri ya yang masih hidup ataupun sisa-sisanya di molekul-molekul lain atau mungkin virus yang sudah mati yang masih ada di dalam itu juga akan dimakan oleh fagosit. Jadi ada komunikasi yang baik antar sel. Nah, kemudian berikutnya adalah pematangan sel B. Sel B itu diproduksi pertama selama fase embrionik dan berlangsung terus selama hidup. Jadi ketika kita masih di dalam kandungan, sel B sudah akan terus diproduksi ya, karena pertama kali kita diciptakan sumsum tulang belakang, ya kan? Pertama kali diciptakan adalah sumsum tulang belakangnya. Saat itu juga sel B itu juga sudah diproduksi, ya. Dan hal itu akan berlangsung terus panjang hidup kita. Ya. Sebelum kita lahir, hati dan juga sumsum tulang janin merupakan tempat pematangan utama sel B. Kemudian setelah kita lahir, pematangan sel B terjadi di sumsum tulang. Ini proses pematangannya, prosesnya cukup panjang ya. Kemudian sel B dan juga sel T ini dia berasal dari sel prekursor yang sama. Ya, bahannya sama, diproduksi di dalam sumsum tulang termasuk pembentukan reseptornya. Dan masing-masing sel ini berproliferasi atau terus mengulangi siklus yang sama, terutama atas pengaruh dari sitokin, terutama interleukin 12. Ya, ada sitokin, pengaruh sitokin di dalamnya. Oke. Ini adalah perkembangan antara sel B dan juga sel T. Kita lihat itu adalah sel induk atau sel punca ya yang terdapat pada sumsum tulang belakang. Sel B itu kan dia diproduksi lebih banyaknya di sumsum tulang. Ya, kemudian ketika sel B itu nanti matang, ya, dia akan distribusikan lewat darah. Ya. Dari darah dia menyebar kemana saja, ke kelenjar getah bening, kemudian ke limfa, dan jaringan limfoid, mukosa, dan juga kulit. Kemudian untuk sel T itu dia lebih banyak diproduksinya adalah di timus. Sama ketika dia sudah matang, dia diedarkan di darah, ini juga di limfa juga. Kemudian tempat yang dituju sama seperti sel B. Kemudian proses itu terjadi terus, berproliferasi terus, jadi mengulang siklus yang sama terus. Dan respon sel B pada respon imun primer, sel B matang yang pertama kali menemukan antigen, dia akan berproliferasi, dia akan mengulangi siklus kembali, dan dia berdiferensiasi atau menjadi molekul sel yang lebih spesifik untuk menjadi sel memori yang dapat memberikan respon terhadap antigen atau menjadi sel plasma matang yang mensekresi antibodi. Jadi sel B ketika dia bertemu dengan antigen, ya, maka dia akan memberikan respon nih. Ya. Respon yang pertama yang tadi saya katakan untuk menyampaikan informasinya ke sel T. Ya. Dia membentuk sel memori yang dapat memberikan respon terhadap antigen. Kemudian yang kedua tadi saya katakan dia memberikan perlindungan, gitu kan ya. Perlindungannya dengan cara menjadi sel plasma matang, kemudian dia mensekresi antibodi. Ya, dia dapat memberikan perlindungan atau bisa kita katakan kekebalan tubuh. Ya. Kemudian yang kedua ada periode laten beberapa hari sebelum antibodi diproduksi. Nah, ini kenapa saya katakan sistem imun spesifik itu dia lebih lama responnya. Itu karena
dia memerlukan proses si sel B ini untuk memproduksi antibodi. Itu dia memerlukan proses, ya. Prosesnya itu cukup lama, beberapa hari. Makanya ketika terjadi paparan antigen itu yang bekerja pertama itu adalah sistem imun non spesifik terlebih dahulu, bukan spesifik. Yang semula hanya diproduksi imunoglobulin M, dan setelah itu dengan bantuan sel B dapat mengatur ulang gen-gen imunoglobulinnya sehingga dapat memproduksi imunoglobulin yang lain, imunoglobulin A, imunoglobulin G, kemudian imunoglobulin E produksi. Setelah paparan pertama, responnya lambat dan memberikan imunitas protektif yang terbatas jika paparan yang pertama. Oke, kalau tadi respon sel B sudah, sekarang reseptor dari sel B-nya. Ada beberapa reseptor dari sel B atau tempat sel B itu yang untuk aktif. Ada reseptor permukaan sel, ya. Itu ada di reseptor membran dan juga reseptor transmembran. Itu merupakan reseptor yang terdapat di permukaan sel yang dia bergabung dengan membran sel. Dia ada di bagian luar dari sel melalui ikatan dengan molekul ekstraseluler. Nah, reseptor ini dia berperan sebagai sinyal sel karena dia berada di bagian membran paling luar. Kemudian reseptor ini merupakan protein dengan membran khusus yang memungkinkan komunikasi antara sel dengan dunia luar. Karena dia terdapat di bagian luar, ya, otomatis yang ada di dalam sel dengan yang ada di luar sel itu harus melewati membran sel ini. Kemudian molekul ekstraseluler ini dapat berupa hormon, kemudian entah itu neurotransmitter, terus sitokin yang saya katakan, kemudian growth factor, molekul aktif dan lainnya, nutrien, dan ada aktivitas sel juga. Nah, proses yang terjadi pada reseptor sel B. Reseptor sel B atau berikutnya akan kita sebut dengan BCR, ya, B cell receptor, yang mengikat antigen multivalen asing akan memacu 4 proses. Jadi ketika sel B dia sudah ada di reseptornya, ya, otomatis dia siap bertugas nih, siap memberikan perlindungan. Nah, ketika sel itu tadi dia berikatan dengan antigen, maka dia akan aktif, ya. Tugas-tugasnya apa saja? Yang pertama tadi proliferasi, ya, dia mengulangi siklusnya sama lagi, kemudian memberikan informasi ke sel tadi, diferensiasi, dia menjadi sel plasma yang produksi antibodi, kemudian yang ketiga membentuk sel memori, yang keempat mempresentasikan antigen ke sel T. Dan proliferasi sel T merupakan senter germinal dari kelenjar getah bening. Nah, intinya dia mempresentasikan antigen tersebut ke sel T agar sel T-nya bisa aktif. Reseptor sel T dan juga reseptor sel B dia mengawali sinyal transduksi yang efeknya akan ditingkatkan oleh molekul kostimulator yang kompleks. Intinya ada mekanisme kompleks yang harus terjadi. Jadi mekanismenya tidak sederhana, mekanismenya cukup panjang, ya, dan juga harus ada perangsangnya atau stimulatornya agar sel B dan juga sel T itu aktif. Nah, kemudian untuk mengaktifkan sel B, ya, itu mekanismenya ada dua, T dependent dan juga T independent. Intinya sel T dependent itu dia bergantung kepada sel T dan dia memberikan dapat berekspresi atau dapat memberikan efek. Kemudian ada juga sel T independent. Jadi sel B itu dia tidak tergantung pada sel T untuk aktif.
entah itu dengan cara meningkatkan survivalnya atau meningkatkan pertahanan dirinya. Kemudian saat dia proliferasi itu kan dia tidak memerlukan bantuan dari sel T, karena sel T akan berproliferasi sendiri. Ini dapat meningkatkan ekspresi-ekspresi seperti reseptor sitokin, ya. Reseptor sitokin ini yang nantinya dia bisa membantu mengaktifkan sel T dan lain-lain. Oke, tentang sel B yang mau ditanyakan dulu. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Berikutnya kita pelajari tentang sel T. Progenitor sel atau bahan-bahan yang akan dia berpotensi untuk menjadi sel T itu dia terdapat pada sumsum tulang yang bermigrasi ke timus. Ya, jadi di sumsum tulang itu ada progenitornya, katakan bahannya, ya, bahan mentahnya dari sumsum tulang. Dan ketika ini sampai ke timus, ya, ketika bermigrasi ke timus, diubah menjadi sel T. Dia berdiferensiasi, dia berubah menjadi sel yang lebih spesifik, yaitu adalah sel T. Ya. Awalnya dia selnya itu memang dari sumsum tulang, tapi dia berdiferensiasinya itu ketika dia berada di timus. Ya. Kemudian tapi yang masih ada di timus sel T itu bisa dikatakan dia masih non aktif atau masih belum aktif. Kemudian ketika dia disirkulasikan melalui kelenjar getah bening, kemudian limfa, kemudian disampaikan ke folikel juga, nah barulah dia bisa menjadi aktif di sana. Pada imunitas seluler, sel T yang diaktifkan, ya, dia akan bereaksi langsung dengan antigen asing seperti virus. Ya. Dan sel T ini akan langsung mematikan sel yang terinfeksi virus yang menunjukkan antigen virus di permukaannya. Nah, itu gunanya antigen presenting cell atau hasil presentasi dari sel B tadi ke sel T. Dia sudah mengenali, sudah mengidentifikasi virusnya. Oh, ini dimusnahkanlah oleh sel T. Kemudian untuk sel-sel normal yang sudah terpapar oleh virus itu tadi, itu kan juga dia merekam datanya, data dari virus tersebut itu juga akan dimusnahkan oleh sel T, akan disingkirkan, ya. Menyingkirkan sel terinfeksi sebelum virus berkesempatan untuk bereplikasi. Dan ini dilakukan biasanya sebelum virus itu berkembang biak atau bereplikasi. Tapi di lain pihak, sel T memproduksi molekul sinyal yang mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan atau dia sifatnya fagosit, ya, memotong mikroba yang masuk. Jadi sel B, sel T, kemudian makrofag saling berhubungan. Jadi sisa-sisa pertempuran, ya, pertempuran sel T dengan antigen, ya, itu nanti yang bertugas membersihkan adalah makrofag. Kemudian berikutnya adalah pematangan sel T. Semua sel itu berasal dari sel induk atau sel punca yang terdapat pada sumsum tulang. Ya, progenitornya tadi terdapat di sumsum tulang, akan tetapi dia akan bermigrasi ke timus, ya, dia kemudian setelah itu dia akan berdiferensiasi menjadi sel T. Kemudian berikutnya reseptor sel T. Perlu kita ketahui, satu sel limfosit hanya dapat mengekspresikan reseptor untuk satu jenis antigen, ya, sehingga sel tersebut hanya dapat mengenali satu jenis antigen saja. Kemudian reseptor sel T ini dapat ditemukan pada semua sel T yang sudah matang, ya. Sel sudah matang dia sudah
ada reseptornya, sehingga dapat mengenali peptida antigen yang diikat oleh MHC atau Mayor Histopathology Complex dan dipresentasikan oleh APC atau antigen presenting cell. Kemudian reseptor yang hampir mirip dengan immunoglobulin dia untuk mengikat antigen dengan TCR atau T cell receptor. Ekspresi molekul unik pada membran ini memberikan kemampuan limfosit T matang untuk mengenali zat asing. Kemudian reseptor ini dia juga memiliki kemampuan untuk diversitas, spesifisitas, memori, dan juga berperan dalam imunitas spesifik. Dia dapat mengklasifikasikan, dia membedakan antigen A, antigen B itu dia dapat melakukannya. Kemudian selain itu juga spesifitas, dia spesifik, ya pola kerjanya itu dia spesifik. Kemudian dia memori, dia mampu merekam data yang sudah antigen apa saja yang sudah pernah disingkirkan, sudah pernah dilawan, ya dia memiliki datanya. Kemudian sel T ini juga memiliki peran yang penting di dalam imunitas spesifik. Ya, beberapa fungsi sel T. Sel T itu umumnya berperan pada inflamasi, aktivasi fagositosis makrofag, aktivasi dan juga proliferasi sel B dalam produksi antibodi. Jadi sel T itu dia tugasnya yang pertama itu dia mengaktifkan makrofag atau sel yang mampu memakan antigen. Kemudian tugas yang kedua, dia mengaktifkan dan memproliferasi sel B. Ya, kan sel B itu ada yang dependen dan ada yang independen, ya kan? Yang dependen sel T, nah itu nanti mekanismenya di sini. Salah satu tugas dari sel T, ya, sel T dan sel B bekerja sama untuk membentuk antibodi. Yang sel T juga berperan di dalam pengenalan dan penghancuran sel yang sudah terinfeksi oleh virus. Nah, di dalam bagian dari sel T nanti ada beberapa macam, akan dijelaskan di materi berikutnya. Salah satunya adalah sel T helper, ya, sel T helper. Yang sel T helper ini salah satu tugasnya itu adalah mengaktifkan makrofag. Makrofag nanti dia dapat membunuh mikroba, kemudian makan itu tadi, kemudian membunuh juga sel yang sudah terinfeksi oleh mikroba atau virus, dan juga dapat menyingkirkan sumber infeksi. Nah, ini mekanismenya panjang. Ini ada beberapa macam, ya, kalau kita lihat pintas. Ada sel T, ya, sel T helper, yang kiri itu ya. Ada sel T, ada sel T regulator, ya, ada sel NK atau sel natural killer. Nanti tugasnya itu sendiri-sendiri. Ya, ada yang dia menetralisir mikroba, dan ada yang tugasnya itu mengaktifkan makrofag, kemudian menyebabkan inflamasi, kemudian ada yang memusnahkan sel yang sudah terinfeksi, ya, kemudian menekan respon imun, itu ada juga yang tugasnya demikian. Juga ada yang memusnahkan sel yang sudah terinfeksi. Sel natural killer dan sel T masih satu bagian. Nah, untuk mengaktifkan sel T, itu mekanismenya seperti apa? Yang pertama, sel dendrit, ya, itu akan menangkap dan memproses antigen dari daerah perifer, daerah tepi, ya, atau daerah terluar. Selanjutnya dia akan bermigrasi atau pindah ke kelenjar getah bening. Di sana dia akan berkembang menjadi APC atau antigen presenting cell yang matang. Nah, sel T
ini dia akan memindai sel dendrit tadi ya dengan reseptornya untuk mencari peptida MHC komplementer atau major compatibility complex ya. Kemudian pengenalan antigen memicu kaskade kompleks dan kontak membran protein interseluler dan sinyal biokimia intraseluler. Ini ada mekanisme mekanisme sinyal biokimia. Ya, ada interaksi antara sel T ini dengan antigen ya, sehingga dia memberikan mekanisme yang cukup panjang ya, sehingga dapat memproduksi pada endingnya dan memproduksi APC atau antigen presenting cell. Nah, interaksi sel T dengan APC atau sel lainnya dia dimodulasi oleh alterasi ekspresi molekul permukaan dan juga sekresi sitokin dari kedua sel. Kemudian sel T ini dia akan memberikan sinyal. Ya. Ada juga yang namanya tolerisasi sel T. Hal ini dia dapat menentukan fenotip atau karakteristik ya, untuk mengaktifkan sel yang teraktivasi. Dia ada sel T efektor, sel T efektor atau sel T yang dia sudah diaktifkan, dia akan bermigrasi ke jaringan perifer atau di jaringan terluar yang dia sudah terpapar oleh antigen, atau dia juga bisa menuju ke tempat yang ada sel B, terutama di jaringan limfoid, kurang lebihnya untuk mengaktifkan sel T. Nah, ini ada beberapa bagian dari sel T naif atau sel T virgin katakannya. Kemudian ada sel CD4 ya, atau CD4, kemudian ada sel T helper, ada sel TC atau bisa dikatakan sel CD8 ya, CD8, kemudian ada sel NKT atau natural killer T, dan ada sel invarian NKT dan juga sel T-reg atau sel T regulator. Itu adalah bagian-bagian dari sel T. Berikutnya ada perbedaan antara sel B dan sel T. Sel B pada manusia dimatangkan di sumsum tulang, sedangkan pada burung itu pada organ limfoid atau hewan yang non mamalia ya, kan di organ limfoid. Kemudian sel B ini berperan di dalam imunitas humoral atau imunitas yang terjadi melalui antibodi. Dan yang ketiga, sel B ini dia berfungsi dalam pertahanan terhadap virus dan bakteri yang masuk ke dalam darah dan juga limfa. Dan sel B ini dia dibentuk dari sel plasma. Kemudian sel plasma yang dibentuk oleh sel B ini tadi, ya, dia tidak bisa memindahkan tempat infeksi. Kemudian dia tidak bereaksi dengan transplant atau sel kanker, itu dia tidak bisa mengenali. Kemudian tidak bisa menghambat sistem imun. Perbedaannya dengan sel T dia pertama kali diproduksi di sumsum tulang, kemudian dia bermigrasi ke timus untuk melalui proses pematangan ya, agar dia bisa berdiferensiasi menjadi sel T. Kemudian yang kedua, sel T ini dapat berperan dalam imunitas seluler. Kemudian yang ketiga, berperan terhadap patogen seperti parasit, jamur yang sudah masuk ke dalam sel. Kemudian yang keempat, dapat membentuk limfoblast ya. Bisa nanti wujudnya tadi, subsetnya tadi. Sub dari sel T itu kan ada sel T killer, sel T helper, ada supresornya juga. Nah, kemudian limfoblast yang sudah dibentuk tadi dapat
bergerak menuju lokasi infeksi. Sel killer ini berperan di dalam transplantasi dan juga kanker. Nah, untuk kanker biasanya yang lebih berperan itu adalah sel B. Nah, tapi nih, terkadang pada orang kanker ya, obat kanker terutama yang digunakan untuk terapi kanker itu kan dia tidak bisa mengenali mana sel, kadang seperti itu, terkadang tidak bisa mengenali mana sel yang sudah terkena atau terpapar kanker, mana sel yang normal, sehingga ini dapat mengganggu mekanisme imunitas dalam tubuh, karena sel T-nya itu nanti dia juga akan berlawanan di sini. Kemudian yang ketujuh, sel suppressor mencegah sistem imun. Nah, berikut adalah hubungan yang tadi saya katakan ya, hubungan antara imunitas spesifik dan juga imunitas non spesifik. Yang pertama, penekanan pada awal pengembangan konsep imunitas non spesifik adalah dengan adanya mekanisme imun dini di dalam evolusi yang tidak memerlukan pengalaman dengan mikroba sebelumnya. Tadi ya, imunitas non spesifik itu dia tidak perlu pengalaman sebelumnya, atau dia sudah pernah terpapar penyakit ini atau belum, dia tidak memperdulikan itu, dia langsung aktif. Sedangkan sel T dia memerlukan data-data yang seperti dia sudah terkena penyakit itu sebelumnya atau tidak, itu diperlukan oleh imunitas spesifik ini. Sorry ya, nanti saya lanjutkan lagi ya. Hubungan antara imunitas spesifik dan juga non spesifik. Saya mana tadi? Yang pertama udah tadi ya, dan yang kedua, interaksi antara sistem imun non spesifik dan juga spesifik itu dia dapat saling meningkatkan fungsi masing-masing. Jadi ketika sel imun non spesifik itu aktif dan yang spesifik juga aktif, nah itu akan dapat meningkatkan atau kinerja itu dapat meningkat ketika dua-duanya itu aktif. Jadi akan lebih efektif untuk digunakan melawan antigen. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, respon imun non spesifik dapat memberikan instruksi kepada sistem imun spesifik. Itu karena respon imun non spesifik itu kan dia bekerja dulu lebih awal ya, kemudian dia akan memberikan sinyal untuk sistem imun spesifik itu agar aktif. Kemudian yang keempat, sistem imun spesifik dapat mengenali ulang reseptor antigen tanpa batas. Akan tetapi mekanisme non-spesifik membantu respon spesifik yang difokuskan kepada patogen dan bukan kepada self antigen atau antigen lingkungan yang tidak berbahaya. Jadi respon imun non-spesifik itu dapat mengarahkan sistem imun spesifik itu agar tepat ya. Jadi sel ini yang sudah terpapar virus atau terpapar antigen, sel ini bukan, nah itu dapat membantu sel imunitas spesifik itu untuk membeda-bedakan, ya, untuk mengklasifikasikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dengan antara sel B dan juga sel T? Belum ada, Pak. Ada. Oke, berikutnya tadi kan sudah kita sempat singgung tentang CD ya, CD4 dan CDA atau CD8 tadi ya. CD itu sebenarnya adalah cluster of differentiation ya, atau determinan klasifikasi. Itu merupakan protokol yang digunakan di dalam identifikasi dan juga investigasi molekul permukaan atau immunophenotyping. Secara fisiologis, ya, molekul CD ini dapat berfungsi dalam beberapa cara. Ya, dia dapat berfungsi sebagai reseptor, dapat berfungsi sebagai ligan. Ligan itu adalah molekul yang mengaktifkan reseptor.
Jadi kalau reseptor itu kan dia langsung aktif, terkadang ada reseptor itu yang dia membutuhkan ligan. Nah, ligan itu ketika sudah masuk reseptor baru dia aktif. Nah, seperti itu. Kemudian untuk CD itu sendiri sampai sekarang itu jumlahnya yang sudah diketahui itu adalah sampai ratusan ya, sampai 371 itu. Nah, kemudian molekul CD ini sangat diperlukan di dalam menentukan jenis leukosit. Ya, jadi tidak hanya merupakan tanda permukaannya saja. Kemudian fungsi penting yang lain dari molekul CD itu adalah untuk pengenalan antigen. Nah, hal ini biasanya sangat berfungsi untuk orang-orang yang menderita ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Ya, itu perlu dicek secara berkala. CD4-nya itu kadarnya berapa, ya. Itu untuk menentukan tingkat kesehatan dari seseorang yang menderita HIV/AIDS. Oke, tadi sekilas tentang CD karena tadi di depan sudah beberapa kali muncul ya CD atau cluster differentiation ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang respon imunitas spesifik. Ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham, mungkin sama materi yang kemarin juga boleh. Imunitas non spesifik, imunitas spesifik. Belum tinggal besok. Gimana? Sudah paham. Oke, sebelum kita lanjut ke materi minggu depan, atau mungkin minggu depan juga bisa aja saya minta untuk presentasi ya. Baik, Pak. Karena kan udah berapa pertemuan nggak presentasi. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pertemuan imunologi siang ini sampai di sini dulu. Terima kasih semua atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.